Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Nah, pasal ini menceritakan tentang bagaimana persiapan pembangunan bait Allah atau bait suci yang dirancang oleh Daud dan nanti dilaksanakan oleh Salomo. Sumbangan-sumbangan untuk pendirian bait suci ini nanti akan diceritakan bagaimana itu bisa terjadi sehingga bait Allah ini terbangun dengan luar biasa. Lalu dilanjutkan dengan nyanyian syukur Daud karena terlaksananya pembangunan, dan Salomo yang diangkat menjadi raja mengganti bapaknya yaitu Daud. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, mari kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita minta Roh Kudus menjamah kita. Kita hampiri tahtanya, saudara. Kami datang kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah kekuatanku. Jadikanlah ku hamba-Mu untuk
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin, amin. Nama-Mu yang terpuji, Nama-Mu yang termulia, kami sembah, kami sanjung, kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menggenapi seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu, saudara, di mana sumbangan untuk pembangunan bait suci itu mulai diadakan. Nah, saya akan pandu kita membaca, demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta emas dari emas Ofir, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?
Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud dengan bersukacita. Nah, apa yang kita baca ini saudara, merupakan sebuah gambaran bagaimana Daud itu serius betul. Sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk pembangunan rumah Allah yang dirindu-rindukan sejak lama. Memang Daud ditolak oleh Tuhan sebagai orang yang akan membangunnya. Salomo lah yang akan melanjutkannya. Salomo lah yang akan memulai pembangunan itu. Tetapi dari hati Daud, dia menghimbau untuk ikut serta di dalam pembangunan bait Allah dengan memberikan barang-barang yang sangat berharga, yang terbaik bagi bait suci itu. Nah, ini merupakan kata-kata terakhir saudara. Merangkum peristiwa pengumpulan terakhir para pemimpin Israel oleh Daud. Menjelang kematiannya, Daud sekali lagi mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kita harus menempatkan tabut Allah setelah masuk ke Yerusalem, harus ditempatkan di bait suci, di rumah yang permanen, bangunan yang permanen. Ya, tujuannya apa? Bukan hanya sebagai kehadiran Allah saja, tetapi Daud mau bahwa orang Israel itu ikut memikirkan bagaimana pembangunan itu dapat terlaksana. Tujuannya bukan hanya untuk memantapkan pengaturan suku Lewi saja yang pernah kita pelajari, namun juga memastikan komitmen bangsa itu di dalam mendirikan bait Allah di Yerusalem. Oleh karena itu, Daud menugaskan bukan hanya segelintir orang, tetapi bangsa Israel harus terlibat di dalamnya. Dan khususnya putranya yaitu Salomo yang akan melaksanakan tugas yang suci itu. Ini gambaran dari pasal ke-29 dari 1 Tawarikh ini saudara. Ini suatu pekerjaan yang besar. Membutuhkan sumber-sumber daya yang tidak kalah besar pula. Baik prasarana maupun sumber daya manusianya. Sebab Daud benar-benar serius melakukan berbagai persiapan untuk hal ini saudara. Ia tahu bahwa itu merupakan pekerjaan besar. Nah, ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan bergereja. Bahwa di dalam pembangunan dan pelaksanaan ibadah di gereja, itu harus melibatkan semua anggota gereja. Bukan hanya gembalanya, bukan hanya para pemimpinnya saja, tetapi seluruh anggota gereja, termasuk jemaat, yaitu domba-domba Allah, harus ikut terlibat di dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan ibadah di rumah Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan tadi saudara, Salomo ditunjuk sebagai penerus tahta kerajaan Daud, sekaligus memulai pembangunan bait suci. Dia akan memimpin pergerakan yang besar, kerajaan yang besar, pembangunan yang besar. Tadi dikatakan dia masih muda, dia belum berpengalaman. Maka selain meminta dukungan dari para pembesar Israel, Daud juga memberikan motivasi mereka untuk memberikan dorongan, pengawalan, nasihat bagi Salomo untuk melaksanakan tugas yang super berat ini. Daud bukan hanya berbicara, bukan hanya memerintah, namun ia terlebih dahulu memberikan persembahan hartanya untuk memulai pembangunannya. Saudara bisa lihat,
Karakter Daud bukan hanya sebagai raja yang mau dihormati saja. Karakter Daud bukan hanya sebagai gembala umat Allah bangsa Israel yang hanya mau dilayani. Tetapi Daud memberikan teladan yang luar biasa. Untuk memulai sebuah proyek yang besar, Daud terlebih dahulu memberikan teladan dengan cara menabur, memberi hal-hal yang diperlukan bagi pembangunan bait suci itu. Dan melihat apa yang sudah dikumpulkan oleh Daud, saudara, dan apa yang telah dia persembahkan bagi pekerjaan pembangunan rumah Allah ini. Mungkin orang akan mengatakan, cukup. Dari Daud saja sudah cukup. Buat apa rakyat, pegawai-pegawai, pembesar-pembesar harus memberikan barang-barangnya lagi? Toh dari Daud sudah cukup. Mereka mungkin ada yang berpikir tak perlu lagi melibatkan orang lain. Tak perlu lagi menyusahkan orang-orang lain untuk memberikan sumbangan. Tapi saudara lihat, Daud sekalipun memiliki harta yang melimpah dan nanti Salomo yang tidak pernah kekurangan apa-apa. Perkara kecil bagi menyediakan semua prasarana pembangunan bait suci. Tetapi mereka, yaitu Daud, sedang memberikan sebuah pelajaran bahwa umat Tuhan perlu diberi kesempatan untuk memberi. Rakyat Israel, para pembesar, orang-orangnya Daud, termasuk imam-imam, mereka harus dilibatkan dalam hal memberi sebagai bagian dari rasa syukur mereka bahwa Allah mau tinggal di bait suci yang di Yerusalem pada waktu itu. Bukan hanya dalam rangka membangun proyeknya saja bahkan, tetapi juga bentuk pelayanan mereka kepada Allah itu menjadi sebuah hal yang wajib dan perlu. Sering saya katakan bahwa Allah tidak pernah berkekurangan untuk mencukupkan pembangunan itu. Raja saja hartanya cukup untuk membangun bangunan itu. Tapi Daud dengan rinci tadi katakan apa? Ayo terlibat. Ini milik kita bersama. Tuhan akan hadir. Nanti kalau aku yang hanya hartaku saja yang dipakai untuk membangun bait suci, nanti berkahnya bagiku. Hanya bagiku, bagi keluargaku. Aku pengen berbagi kesempatan untuk memberi, menabur, dan menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan bait suci itu. Ini perkara dan tindakan yang luar biasa, saudara. Karena Daud tahu persis, orang Israel harus dilibatkan. Semua penduduk Yerusalem khususnya harus terlibat di dalam pembangunan bait suci itu. Makanya dikumpulkanlah semua keperluan-keperluan pembangunan. Dari emas, perak, tembaga, bahkan besi, semuanya dikumpulkan untuk pembangunan rumah Allah yang luar biasa ini. Begitu mendengar perintah Daud dan melihat teladan yang dilakukan oleh rajanya, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Para pembesar Israel memahami, ini penting ini, memahami bagaimana pentingnya pekerjaan besar yang harus mereka dukung. Ini ayat 7 sampai ayat 9. Dan mereka betul-betul membawa, menyerahkan, kata di dalam ayat 7 ini. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah. Sekian ribu talenta, sekian ribu talenta emas, besi, macam-macam. Ya. Mereka dengan tulus dan sukarela. Ini yang mendasari mengapa pembangunan bait Allah yang pertama zaman Salomo itu betul-betul megahnya luar biasa. Selain bangunannya indah, besar dan megah, didasari atas ketulusan, kerelaan dari orang-orang yang membangunnya. Mereka betul-betul bersukacita di dalam hal memberi persembahan itu. Dalam jumlah yang sangat banyak. Sangat banyak. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan perbendaharaannya. Mungkin itu ada di tabungan mereka. Mungkin itu ada di lumbung-lumbung mereka. Atau di kas-kas keluarga. Mereka keluarkan. Karena itu kesempatan yang indah. Untuk mereka berbagi. Untuk mereka terlibat di dalam pergerakan karya Allah. Dan nanti suatu saat
mereka akan menikmati berkat-berkat Allah. Bukan hanya dilihat bangunannya, tapi hadirat Tuhan serta anugerah Allah itu dicurahkan buat mereka semuanya. Ajakan Daud ini betul-betul mempengaruhi para pembesar Israel, para umat Tuhan. Dimulai dari para pemimpin, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Dalam hal ini ada dua hal yang penting yang harus kita tangkap, saudara. Yang pertama, tindakan untuk membawa korban persembahan. Dan yang kedua, respon setelah persembahan. Apa itu? Mereka betul-betul bersukacita dan tidak pernah bersungut-sungut. Ini penting. Sebab yang akan mereka bangun itu adalah rumah kediaman Tuhan. Bait sucinya Allah. Tadi beberapa kali Daud mengatakan rumah Allahku. Nah, kalau disebut sebagai rumah Allahku artinya tempat di mana Allah hadir. Tempat di mana Allah selalu berada bersama dengan umatnya. Tempat di mana Allah selalu ada di tengah-tengah umatnya. Dan kalau Tuhan hadir, kan penyertaannya, kebaikannya, kasihnya, termasuk berkat-berkatnya pasti hadir juga. Makanya respon jemaat dan para tua-tua Israel itu betul-betul responnya itu luar biasa, saudara. Nah, ini yang harus menjadi cara gereja, cara umat Allah, cara hamba-hamba Tuhan untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah gereja di mana semua terlibat, ya, karena berkatnya juga nanti diperuntukkan bagi semua, bukan hanya melulu kepada Daud dan Salomo, bukan hanya untuk sekitar kerajaan saja, tapi siapapun yang datang ke situ akan merasakan berkatnya yang luar biasa. Selain itu, para kepala suku, kepala puak, kepala pasukan, pemimpin-pemimpin dalam setiap suku, saudara, itu mereka berbondong-bondong membawa korban itu. Ya. Dan ini, waduh, saya bisa bayangkan bagaimana antusiasnya mereka itu. Saudara lihat, pada pasal 29 ini kita bisa melihat bagaimana antusias Daud untuk pembangunan ini, saudara, bait suci ini ditularkan kepada para wakilnya, ditularkan kepada suku-suku Israel, ditularkan kepada mereka yang rindu tentang kehadiran Tuhan. Antusiasme itu bisa ditularkan dari seorang pemimpin kepada orang yang dipimpin. Dalam hal ini, Daud betul-betul mengimpartasikan antusiasnya untuk pembangunan bait Allah. Dan disambut dengan gembira dan sukacita. Tindakan ini memang tidak diwajibkan, dihimbau. Tetapi terdapat himbauan Daud, saudara, pemimpin Israel dengan segera. Ini yang membuat luar biasa itu. Jadi sekali lagi ya, persembahan itu sukarela. Ada sih persembahan wajib nanti setelah bait Allah itu dibangun, ada korban-korban wajib di dalamnya. Tetapi ketika membangun baitnya, rumahnya, bangunannya, itu tidak diwajibkan, namun dihimbau. Saudara bisa bayangkan, dihimbau saja kayak begini, antusiasnya. Apalagi kalau diwajibkan, masih mereka dalam rasa hormat, ya, dalam rasa rindu, bersegera untuk terlibat di dalam pembangunan. Dan inilah seharusnya yang menjadi ciri anak-anak Tuhan terhadap kehadiran Tuhan, terhadap ibadah, terhadap upacara-upacara keagamaan yang sifatnya kerohanian di dalam hidup kita. Harusnya kita punya antusiasme yang sama. Seperti gairah Daud, seperti gairah Salomo, dan seperti gairah bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka membangun bait suci, maka yang diperlukan adalah semangat, passion, ya, kerinduan yang besar. Supaya bangunannya bukan hanya bangunan yang megah, tapi Allah itu disukakan. Tuhan itu disukakan dengan apa yang dilakukan oleh umatnya. Dan saudara tahu, sekali lagi saya tandaskan ya, jumlah persembahannya itu sangat-sangat besar.
logam-logam berharga tadi yang dikumpulkan. Mulai dari batu permata. Sampai hal yang paling rendah, besi sekalipun, semuanya melimpah. Dari pembacaan singkat ini saya bisa melihat bagaimana ada keselarasan antara kehendak Allah, hati Daud sebagai raja, dan seluruh umat Israel. Ada keselarasan. Pantesan Allah hadir di rumahnya yang kudus itu, saudara. Nah, melalui peristiwa ini, Tawarikh mencatat siapa yang terlibat di dalam pergerakan Allah. Siapa yang ikut di dalam program-programnya Tuhan. Maka mereka akan disebut sebagai orang-orang yang memperhatikan kebesaran Allah. Menghormati kehadiran Tuhan. Dan mereka betul-betul ingin tinggal sedekat mungkin dengan Tuhan. Pada posisi ini, umat Israel luar biasa. Ya Daud, ya Salomo, ya para pembesar, semua umat Israel luar biasa. Saya punya kerinduan, kita semua juga punya kerinduan bahwa jika ada proyek-proyek Tuhan, gereja akan membuat apa? Gereja ingin mendirikan apa? Gereja ingin menyelenggarakan apa? Saya yakin dan percaya, atas perintah Tuhan, atas anugerah Allah, maka kita semuanya bisa ikut terlibat di dalamnya. Harus terlibat, saudara. Mengapa? Teladan Daud dan orang Israel pada pembangunan bait suci yang pertama ini menjadi sebuah contoh yang baik. Kalau ada unity, kesatuan hati, kehendak yang sama, kerinduan yang sama, yang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka Allah akan disukakan. Pada peristiwa pembangunan bait suci ini, sungguh Allah betul-betul dibuat bangga oleh bangsa Israel. Ini bagian yang pertama. Ya. Lalu bagian yang berikutnya, saudara, tentang apa? Setelah semuanya dihimbau untuk membawa persembahan bagi pembangunan, Daud dengan tegas dan jelas menunjukkan kepada putranya yaitu Salomo rencana yang tertulis yang diilhamkan bagi pembangunan bait suci dan pelayanannya. Dan dia, Daud, minta Salomo setia. Di ayat yang ke-10 ya, sampai nanti di ayat yang ke-21, itu intinya bahwa, hei Salomo, kamu membangun sesuai dengan ilham ilahi. Perintah-perintah Allah harus presisi, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ukurannya menghadap kemana, bahannya apa, berapa banyak, ya. Semua harus diilhamkan oleh Allah. Karena dari Tuhanlah perintah itu langsung datang. Bagaimana membangun rumah Allah, karena Allah sendiri akan hadir di situ. Dan yang berikutnya, Daud minta Salomo tetap setia. Kalau engkau sudah membangun bait sucinya Allah, ayo layani Tuhan, senangkan Tuhan, banggakan Tuhan, hormati Tuhan, setialah kepada Tuhan. Dengan cara mengarahkan perhatian kepada kehadiran Allah. Dengan demikian maka sempurnalah pembangunan bait suci. Ya fisiknya, ya spiritnya, ya kegiatan-kegiatan di dalamnya. Semua betul-betul dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara lihat ya, bagaimana sungguh-sungguhnya Daud, seriusnya Daud di dalam membangun rumah Tuhan ini. Dan ketika mereka menyambut, melakukan dengan sukacita, dan diberikan pengumuman yang terakhir dari Daud bahwa Salomo lah ditegaskan sebagai pengganti tahta ayahnya. Dan Daud sudah selesai tugasnya di dunia ini, saudara. Wah, luar biasa. Mari kita baca sebentar ya di dalam ayat yang ke-26, saudara. 26.
sampai 29. Ini akhir dari pesan-pesan Daud, tugas-tugas Daud yang dilimpahkan kepada anaknya yaitu Salomo. Ayat 26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. 12 suku Israel dipersatukan itu. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya, segala raja dan kepahlawanannya, sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Ini menggambarkan bagaimana kebesaran seorang Daud yang memerintah selama 40 tahun sebagai Raja Israel. Sebagai penutup dari kisah 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ini. Rasa-rasanya sudah lengkap. Rasa-rasanya sudah selesai tugas Daud. Saya yakin Daud mati dengan tenang dan sejahtera. Daud meninggalkan warisan yang terpenting bagi anaknya, yaitu iman. Serta warisan kerajaan yang di dalamnya ada rumah Allah. Wah, kita bisa membayangkan bagaimana besarnya Daud ini, saudara. Dimulai dari seorang penggembala domba, diangkat menjadi pahlawan Israel, menyatukan 12 suku Israel sebagai Raja Israel, dan punya kerinduan membangun bait suci. Walaupun ditolak Tuhan, tetapi keturunannya, darah dagingnya itu Salomo yang membangunnya. Saya yakin dan percaya, Daud sudah menikmati segala perkenanan dan berkat Tuhan. Sejak dari anak muda sampai matinya. Kata telah putih rambutnya itu artinya betul-betul menikmati masa tuanya. Dan Allah berkenan. Dan saudara tahu, hal yang paling ditekankan Tuhan dalam diri Daud adalah dia akan dijadikan sebagai blueprint, tolok ukur bagi raja-raja Israel. Siapa raja Israel yang hidupnya sama seperti Daud, mereka akan diberkati dan disertai Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam hal kesetiaan, kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, ketulusan hati, hati yang bersih, ya, murni hati, maka raja Israel yang tidak seperti itu akan mendapatkan penghukuman. Dan itulah 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar riwayat terakhir yang diceritakan di dalam riwayat Daud dalam 1 Tawarikh 29 ini. Kami melihat bagaimana menjelang masa-masa terakhirnya pun Daud masih memikirkan pembangunan bait Allah itu. Inilah mengapa disebut Daud itu sangat berkenan kepada Tuhan. Hatinya sangat berkenan kepada Tuhan karena punya kerinduan sedekat mungkin dengan Tuhan. Mewariskan imannya kepada anaknya itu Salomo. Dan mewariskan tempat ibadah kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Sebab bait Allah nanti di Yerusalem akan menjadi tempat sakral penting, pusat keagamaan bagi orang Yahudi. Terima kasih Bapak. Seperti Daud menghormati dan punya gairah untuk membangun bait suci, demikianlah kami seharusnya punya gairah, punya passion, punya kerinduan, supaya hadirat Allah itu dapat kami rasakan dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Bait Allah sudah tidak ada sekarang ini. Dan bait Allah ada dalam diri orang percaya, dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Oleh sebab itu, bangunan yang luar biasa ini, tempat Allah berdiam ini, akan kami rawat, akan kami jaga, kami bersihkan, supaya kemanapun kami melangkah, banyak orang akan melihat Tuhan. Banyak orang akan percaya kepada Tuhan dan menjadi takut. Lalu mereka
menghamba, mengabdi kepada Tuhan Allah kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kami pelajari dan inilah yang menjadi perintah Tuhan. Urapi kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga, berkati kami semua Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.